Bisakah Anda menolong saya memahami dengan benar ayat 1 Korintus 15 ayat 29? Baiklah, mari kita membaca ayat 29 itu. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, ayat ini telah menimbulkan banyak kebingungan di dunia. Kenyataannya, kebingungan yang amat sangat. Adanya keseluruhan badan gereja yang membaptiskan orang-orang mati. Dan bahkan membaptiskan orang-orang mati. Baiklah, di mana mereka meyakini memiliki kuasa untuk membaptiskan orang-orang mati. Jadi, mari kita meneliti 1 Korintus, dan mencoba menemukan apa yang dibahas. Karena Anda mesti membaca sesuai konteksnya. Ya, benar, semuanya mesti dalam konteks. Tidak cukup hanya melihat sepintas satu ayat, lalu menyimpulkan itulah Injil. Anda mesti membaca konteksnya. Dan apapun yang Anda baca, tidak boleh menentang bagian lain dari kitab suci yang sangat jelas untuk suatu topik tertentu. Keadaan orang mati, contohnya, apa yang terjadi ketika Anda mati. Alkitab sudah sangat jelas. Jika Anda mati, Anda tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak lagi turut ambil bagian pada segala yang terjadi di dunia. Jadi tentang apa ayat ini? Jika kita meneliti pasal 15, suatu pasal yang panjang. Dan saya pikir mesti mulai dari ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Itulah masalahnya. Kristus, sama seperti orang-orang Farisi, mengajarkan akan adanya kematian dan adanya kebangkitan orang-orang mati. Sedangkan orang-orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan. Jadi, apa yang dipercayai orang-orang Farisi? Mereka mempercayai hal seperti yang dipercayai kebanyakan orang-orang Kristen modern. Yaitu ketika Anda mati, Anda menjadi perwujudan roh. Nah, Yesus mengajarkan bahwa adanya kebangkitan dari kematian dengan jelas. Benar. Bahkan, Yesus juga mendemonstrasikannya dengan membangkitkan orang dari kematian, seperti Lazarus misalnya. Nah, itu pastinya sangat membungkam ajaran orang-orang Saduki. Tetapi falsafah ini begitu merajalela dan dipegang erat. Bahwa orang-orang dan bangsa-bangsa kafir mempercayai bahwa ketika Anda mati, Anda langsung pergi ke dunia lain. Ya, atau menjadi energi. Menjadi energi atau menjadi jiwa dan jiwanya adalah perwujudan yang terpisah. Nanti kita akan membahasnya. Tetapi inilah yang menjadi permasalahannya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi, segala sesuatu bertumpu kepada kebangkitan. Karena upah dosa adalah maut. Dan maut menurut kitab suci adalah keadaan tidak ada. Anda mati, Anda tidak tahu apa-apa, Anda tidur. Alkitab sangat jelas, Alkitab berkata, orang-orang yang telah tertidur, mati. Benar. Jadi, kebangkitan sangat penting bagi rencana keselamatan. Yesus berkata, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, sehingga kamu tinggal bersama-sama aku. Hanya pada masa itu, barulah akan terjadi kebangkitan. Jadi, ketika gereja mengajarkan keadaan sementara ini, maka timbul masalah, karena hal itu tidak alkitabiah. Jadi apa gunanya, ketika Anda langsung pergi ke surga ketika Anda mati, lalu Anda mesti keluar dari kubur dan kembali pergi ke surga, sebagai apa? Ini sungguh membingungkan. Apakah Anda akan bersatu kembali dengan jiwa Anda? Apa yang akan terjadi dan apa tujuan dari semua ini? Jadi pada dasarnya dia berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka itu berarti tidak ada kebangkitan bagi orang-orang mati. Inilah masalahnya. Benar. Ada ajaran yang salah. Apakah ada ajaran palsu saat ini? Ya, banyak sebenarnya. Bahkan tidak hanya satu. Jika lanjut dengan ayat 17, dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena jika begitu tidak ada keselamatan dan kita mati. Benar. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Dengan kata lain, seluruh pengharapan Anda, seluruh iman Anda, telah lenyap, hilang dan sia-sia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, karena tidak ada pengharapan melebihi kehidupan ini. Martin, ini sama seperti perkataan orang-orang ateis, nikmati hidup dan jalani saja. Tetapi karena kita beriman untuk kehidupan masa depan, kita mesti memiliki iman untuk kebangkitan. Itulah yang dikatakannya. Jadi, kebangkitan itu sangat penting. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dia tidak sesuai dengan pernyataannya, dan juga tidak bisa membangkitkan Anda. Baiklah, kita sampai pada ayat 20, yang merupakan paragraf baru dalam Alkitab. Sekarang kita akan mengungkapkan pemikiran ini. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka Anda dan saya tidak selamat. Hanyalah oleh kebangkitannya, sehingga semua orang bisa memiliki kesempatan untuk hidup kekal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ini merujuk kepada Adam yang berdosa. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini sangat jelas, tidak ada kebangkitan hingga kedatangan Yesus kedua kali. Jadi, tidak ada perwujudan roh yang melayang-layang hingga kedatangan Kristus. Tidak ada yang seperti itu. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Lalu selanjutnya dikatakan, segala sesuatu akan ditaruh di bawah kaki Kristus. Jadi, kealahan, Allah Bapa, menyerahkan semua otoritas kepada anak, semua penghakiman kepada anak. Segala sesuatu akan ada di bawah kaki Kristus, tetapi tidak berarti Allah Bapa di bawah kekuasaan Kristus. Dia menjelaskan bahwa Allah Bapa yang menyerahkan otoritasnya. Tapi intinya ialah, ketika peristiwa kebangkitan itu tibalah, maka umat-umat Allah akan bersama-sama dengan Kristus, dan Kristus akan membentuk kerajaan. Sekarang marilah kita melihat ayat 29, yang merupakan ayat yang menjadi pertanyaan. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Nah, apa artinya ketika dia berkata, Anda dibaptiskan bagi orang mati, karena jelas Anda tidaklah dibaptiskan bagi orang mati. Ketika Anda dibaptiskan, Anda mati bagi kepentingan diri sendiri, dan dibangkitkan di dalam Kristus. Jadi apa artinya? Ini artinya dibaptiskan agar dibangkitkan bersama-sama orang-orang mati pada akhirnya. Dengan kata lain, karena Anda percaya, Anda menjadi bagian dari kerajaan Allah, Anda akan dipersatukan kembali dengan saudara-saudara seiman Anda. Katakan saja Anda memiliki seseorang yang sangat Anda sayangi. Lalu orang itu meninggal dunia. Benar. Kemudian Anda menemukan kebenaran bahwa ini hanyalah sekedar keadaan tidur. Dan Anda pengikut Kristus. Apakah Anda memiliki pengharapan bahwa Anda akan dibangkitkan, dan Anda akan menjumpai kembali orang itu? Tentu saja. Baiklah.
Jadi Anda akan dibaptiskan, yang satu hari kelak, akan dipersatukan dengan orang-orang mati. Benar. Itulah artinya, kita semua akan dibangkitkan bersama-sama untuk dipersatukan satu kepada yang lainnya. Semua yang di dalam Kristus, akan kembali dipersatukan.